Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Diana Tadinata dengan NPM 0227241103 dari kelas 3E Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Jadi video ke-6 ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas pada mata kuliah Ekonomi Syariah dari dosen pengampu Pak Dr. Suito, SE, MSI, AK, CSRS, CSRA. Nah, dalam video ini kita akan membahas secara komprehensif tentang inisiatif BI untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Topik ini sangat penting karena perbankan syariah menjadi salah satu pilar dalam pengembangan ekonomi syariah nasional dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki peran strategis dalam mempercepat pertumbuhan industri ini. Perbankan syariah di Indonesia terus berkembang, namun masih memiliki ruang besar untuk tumbuh lebih cepat. Indonesia yang notabene merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sebenarnya memiliki potensi luar biasa untuk menjadi global hub ekonomi syariah. Nah, meskipun begitu, kontribusi perbankan syariah terhadap total industri perbankan masih di kisaran 7-8%, di mana ada tantangan utamanya meliputi pertama, literasi masyarakat terhadap keuangan syariah yang belum tinggi. Kedua, inovasi produk yang belum seagresif bank konvensional. Ketiga, sumber daya manusia syariah yang masih perlu penguatan. Keempat, serta integrasi ekosistem ekonomi syariah yang belum sepenuhnya optimal. Inilah yang menjadi dasar Bank Indonesia melakukan banyak inisiatif strategisnya. Sebagai otoritas sistem pembayaran dan stabilitas moneter, Bank Indonesia fokus pada 4 area. Pertama, penguasaan regulasi dan kebijakan moneter syariah. Kedua, pengembangan industri dan infrastruktur syariah. Tiga, mendorong inovasi digital dan sistem pembayaran syariah. Keempat, memperluas ekosistem ekonomi syariah nasional. Jadi semua inisiatif Bank Indonesia terintegrasi melalui program besar bernama Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia. Nah, teman-teman, ada inisiatif Bank Indonesia dalam penguatan kebijakan moneter syariah. Nah, pertama itu pengembangan sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS dan Sukuk BI. Instrumen ini digunakan untuk operasi moneter berbasis syariah. Jadi, bank syariah bisa mengelola likuiditas tanpa melanggar prinsip syariah. Yang kedua, ada standarisasi instrumen pasar uang syariah, di mana Bank Indonesia membangun Islamic Money Market agar transaksi antara bank syariah lebih aktif dan efisien. Kemudian yang ketiga, pengembangan Monetary Operation Framework Syariah. Nah, Bank Indonesia menyesuaikan mekanisme penentuan suku bunga menjadi indeks imbal hasil syariah agar lebih kompatibel bagi bank syariah. Nah, yang keempat itu ada implementasi syariah complement liquidity tools. Nah, ini tuh termasuk repo syariah, reverse repo syariah, dan collateralized murabah. Nah, dampaknya bank syariah memiliki fondasi likuiditas yang lebih kuat dan tidak lagi bergantung pada instrumen konvensionalnya. Nah, teman-teman, ada juga inisiatif Bank Indonesia dalam digitalisasi perbankan syariah. Jadi, digitalisasi ini menjadi game changers bagi percepatan industri. Jadi, ada beberapa inisiatif Bank Indonesia meliputi pertama, Kris Syariah.
Nah, ini tuh Bank Indonesia mendorong penggunaan kris yang ramah transaksi syariah, termasuk untuk zakat, wakaf, UMKM halal, dan transaksi umat. Kedua, ada open banking syariah. Nah, ini tuh maksudnya agar layanan bank syariah dapat terhubung dengan e-commerce halal, fintech syariah, dan aplikasi digital lainnya. Yang ketiga yaitu sistem pembayaran syariah berbasis digital. Bank Indonesia memperkenalkan digital banking dan mobile banking syariah yang terintegritas dengan prinsip syariah. Keempat, sandbox untuk fintech syariah. Jadi Bank Indonesia membuka ruang uji coba bagi startup fintech syariah di area pembiayaan, pembayaran, pengelolaan wakaf, dan zakat. Jadi teman-teman, digitalisasi memungkinkan bank syariah lebih. Nah, jadi teman-teman, di sini ada juga inisiatif literasi dan edukasi ekonomi syariah. Nah, jadi Bank Indonesia menyadari literasi masyarakat terhadap keuangan syariah masih rendah. Karena itu, Bank Indonesia melakukan pertama, Gerakan Nasional Literasi Keuangan Syariah. Jadi melalui seminar, pelatihan, kampanye digital, dan kolaborasi dengan sekolah atau kampus. Kedua, ada pendirian Pusat Kajian Ekonomi Syariah atau CESSS. Jadi ini tuh untuk riset akademik yang memperkaya inovasi kebijakan. Ketiga, penguatan Majelis Ekonomi dan Keuangan Syariah. Di mana tuh kolaborasi dengan MUI, KS, Basnas, dan lembaga lain agar edukasi syariah terstruktur dan masif. Nah, teman-teman, ada juga inisiatif penguatan ekosistem halal dan UMKM syariah. Jadi, Bank Indonesia ini tidak akan maju tanpa ekosistem ekonomi syariah yang kuat. Nah, pertama, pembentukan halal value chain atau HVC. Jadi Bank Indonesia membangun rantai nilai halal yang menghubungkan mulai dari petani, UMKM, pengusaha halal, industri makanan, dan pembiayaan bank syariah. Kedua, program pengembangan UMKM syariah. Nah, jadi Bank Indonesia menjalankan program seperti Halal Hub, UMKM syariah, ekspor, fasilitas sertifikat halal, dan pembiayaan syariah untuk UMKM berbasis komunitas. Ketiga, ada penguatan pembiayaan syariah berbasis komunitas, yang dimana tuh termasuk mendorong BMT, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah yang terhubung dengan bank syariah. Nah, teman-teman, blueprint ini menjadi fondasi utama pengembangan perbankan syariah selama 5 tahun ke depan dengan 3 pilar. Yang pertama yaitu penguatan ekosistem ekonomi syariah. Jadi, Bank Indonesia mendorong sektor pangan halal, fashion muslim, dan pariwisata halal untuk terkoneksi dengan pembiayaan bank syariah. Kedua, penguatan infrastruktur dan regulasi. Ini tuh meliputi pengembangan pasar keuangan syariah, instrumen moneter syariah, serta penyempurnaan regulasi bank syariah. Ketiga, peningkatan literasi dan sumber daya manusia ekonomi syariah. Nah, ini tuh mulai dari kurikulum kampus, sertifikat, edukasi publik, hingga gerakan nasional wakaf uang. Nah, jadi blueprint ini menjadi paling besar bagi semua langkah Bank Indonesia yang akan kita bahas secara detail. Nah, teman-teman, ada juga inisiatif Bank Indonesia dalam penguatan industri perbankan syariah. Nah, jadi pertama itu mendorong konsolidasi perbankan syariah, di mana Bank Indonesia ikut mendorong lahirnya Bank Syariah Indonesia atau disebut BSI,
sebagai bank syariah terbesar di Indonesia untuk memperkuat daya saing nasional dan internasional. Kedua, penguatan manajemen likuiditas bank syariah. Ini tuh termasuk kewajiban pemenuhan GWM syariah, penggunaan instrumen moneter syariah, serta standarisasi manajemen risiko. Kemudian yang ketiga, ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia syariah. Jadi teman-teman, Bank Indonesia ini bekerja sama dengan AAAI atau MUI dan kampus untuk mencetak sumber daya manusia yang kompeten. Nah, itu tuh melalui beasiswa ekonomi syariah, sertifikat profesi syariah, pelatihan bank syariah, dan penguatan risk management and good corporate conference syariah. Nah, jadi Bank Indonesia ini memastikan bank syariah memiliki Dewan Pengawasan Syariah yang kuat dan penerapan manajemen risiko yang lebih komprehensif. Nah, teman-teman, ada kolaborasi Bank Indonesia dengan pemerintah dan OJK. Nah, jadi sinergi ini sangat penting karena Bank Indonesia tidak berdiri sendiri. Jadi ada dengan OJK, ini dilakukan secara harmonisasi regulasi penguatan syariah, penguatan pengawasan, integrasi inovasi syariah, dan percepatan spin-off unit syariah. Kedua, dengan pemerintah dapat mendukung Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEXI, mendukung pembiayaan halal value chain, dan mendorong insentif fiskal untuk industri syariah. Ketiga, dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKES, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Teman-teman, ada penguatan pasar keuangan syariah nasional atau instituted. Nah, perbankan syariah tidak akan berkembang tanpa pasar keuangan yang kuat. Karena itu, Bank Indonesia memiliki sejumlah inisiatif penting. Nah, yang pertama itu pengembangan Jakarta Islamic Index dan Islamic Benchmark. Jadi Bank Indonesia bersama BEY, dan OJK mendorong terbentuknya Jakarta Islamic Index J270. Jadi Indeks Saham Syariah Indonesia atau ASIC dan benchmark minimal hasil syariah untuk acuan penentuan harga instrumen. Nah, jadi benchmark ini penting agar bank syariah memiliki dasar pricing yang baku, transparan, dan kompetitif. Nah, kedua, itu mengaktifkan pasar uang antar bank syariah atau BUAS. Nah, jadi Bank Indonesia terus memperluas penggunaan instrumen seperti wadiah, murabah, collateralized murabahah, dan repo syariah. Jadi dengan pasar uang yang aktif, bank syariah lebih stabil dalam mengatur likuiditas. Yang ketiga itu pengembangan instrumen derivatif syariah. Nah, teman-teman, untuk manajemen risiko nilai tukar atau hedging syariah, Bank Indonesia memperluas instrumen seperti misalnya forward rate placement dan rate-based hedging. Jadi gitu membuat bank syariah lebih mampu menghadapi volatilitas pasar global. Nah, teman-teman, di sini juga ada pembahasan tentang penguatan infrastruktur keuangan syariah nasional. Jadi, agar perbankan syariah semakin kuat, Bank Indonesia mengembangkan beberapa hal. Nah, yang pertama itu sistem clearing dan settlement syariah. Itu tuh meliputi SKND versi syariah, RTGS syariah, dan penyelesaian transaksi antara bank syariah. Nah, dengan infrastruktur khusus syariah, bank syariah tidak bergantung penuh pada sistem profesional. Dan yang kedua, Indonesia Halal Infrastruktur Ecosystem atau IHIE. Nah, jadi teman-teman, Bank Indonesia mendukung pengembangan infrastruktur seperti laboratorium halal, standarisasi halal, dan logistik halal. Semua itu mendukung pembiayaan industri halal oleh bank syariah. Ketiga,
ada penguatan ide governance bank syariah. Nah, jadi teman-teman, Bank Indonesia tuh mengatur standar keamanan data dan digitalisasi agar bank syariah aman dan serangan siber, efisien dalam pelayanan, dan kompetitif dengan bank digital konvensional. Nah, teman-teman, di sini ada sinergi Bank Indonesia dalam mengembangkan wakaf produktif dan jiswa. Jadi, perbankan syariah tidak hanya soal keuntungan, tapi juga maslahat sosial. Nah, di sini tuh ada bahas beberapa. Yang pertama ada penguatan wakaf produktif, di mana Bank Indonesia menunggu sertifikasi Nazhir, manajemen wakaf profesional, digitalisasi wakaf, dan sistem pembayaran wakaf berbasis KRIS. Jadi Bank Syariah menjadi penyalur wakaf produktif untuk UMKM dan sektor halal. Nah, yang kedua, ada integrasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf, atau disebut sebagai jiswa. Nah, jadi teman-teman, Bank Indonesia menghubungkan Bank Syariah dengan Basnas, LAS, dan Badan Wakaf Indonesia atau disebut BW. Nah, tujuannya tuh agar dana sosial dapat menjadi sumber pemberdayaan ekonomi dan bukan hanya bantuan sosial jangka pendek. Nah, teman-teman, ada pengembangan keuangan syariah berbasis komunitas. Jadi Indonesia memiliki lebih dari 70.000 pesantren, komunitas muslim, UMKM syariah, dan koperasi syariah. Jadi Bank Indonesia melakukan beberapa hal, yaitu pesantren, premier, dan Islamic boarding school economy. Nah, maka Bank Syariah didorong mengembangkan program seperti pembiayaan usaha santri, pendampingan bisnis pesantren, dan integrasi kurikulum ekonomi syariah di pesantren. Nah, yang kedua itu ekonomi syariah berbasis kota atau kabupaten yang disebut sebagai KSEI. Nah, jadi Bank Indonesia menginisiasi beberapa kawasan ekonomi syariah seperti Sumatera Barat atau disebut Halal Food, NTB pariwisata halal, dan Jawa Timur pesantren premier. Jadi Bank Syariah masuk sebagai penyedia pembiayaan. Nah, yang ketiga itu ada penguatan koperasi syariah dan BMT. Jadi di mana Bank Indonesia mendorong konsolidasi koperasi syariah untuk menciptakan pembiayaan mikro syariah, meningkatkan inklusi keuangan masyarakat kecil, dan mensinergikan pembiayaan dengan bank syariah. Nah, teman-teman, di sini tuh ada contoh nyata dampak program Bank Indonesia atau kasus yang sukses. Nah, contohnya tuh kasus NTB Syariah. Setelah NTB menerapkan kebijakan visi NTB sebagai provinsi syariah, di mana Bank Indonesia mendukung sertifikat halal UMKM, digitalisasi bank syariah daerah, dan program pariwisata yang halal. Nah, hasilnya tuh di mana pembiayaan UMKM syariah meningkatkan secara drastis. Yang kedua, ada pesantren pionir di Jatim. Nah, Bank Indonesia membina pesantren yaitu produk halal, toko sembako syariah, koperasi syariah, dan marketplace syariah. Disitulah Bank Syariah menjadi penyalur pembiayaan. Nah, yang ketiga, ada KRIS untuk zakat dan wakaf. Teman-teman, di mana Bank Indonesia berhasil menghubungkan bank syariah dan lembaga zakat sehingga transaksi jiswa meningkatkan dan lebih transparan. Nah, teman-teman, ada juga dampak sosial ekonomi dari inisiatif Bank Indonesia. Nah, teman-teman, di mana perbankan syariah tidak hanya berdampak pada sektor keuangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, karena pembiayaan syariah menghindari praktik riba, gharar, dan maisir, ia juga mendorong lahirnya UMKM syariah baru dengan pembiayaan musyarakah atau mujaharah. Yang seterusnya tuh dia juga meningkatkan stabilitas keuangan nasional karena bank syariah lebih tahan dengan krisis.
Kemudian, di mana dia juga meningkatkan daya saing produk halal Indonesia. Jadi Bank Syariah menjadi pembiayaan industri yang lebih halal. Nah, teman-teman, ada juga tantangan baru bagi Bank Indonesia dan Bank Syariah. Jadi untuk memperkarya materi sertakan tantangan yang lebih aktual. Nah, jadi ada tantangan digital dan syariah. Bank Syariah ini melindungi data nasabah, terutama dalam transaksi kris dan mobile banking. Kemudian ada tantangan persaingan bank digital. Jadi bank digital konvensional tumbuh pesat, di mana Bank Syariah harus mempercepat inovasi digital tersebut. Ada juga tantangan sumber daya manusia syariah global. Jadi sumber daya manusia harus mampu bersaing dengan talenta dari Malaysia, UAE, dan Qatar. Nah, serta ada juga tantangan perbedaan fatwa, di mana perbedaan fatwa antara lembaga internasional dapat mempengaruhi produk syariah tersebut. Begitu teman-teman. Nah, di sini ada terdapat pendidikan dan pelatihan. Tantangan terbesar bank syariah adalah sumber daya manusia. Dan masih banyak pegawai bank yang memahami produk syariah hanya sebatas nama tanpa memahami akad dan aspek syariah. Jadi Bank Indonesia memberikan perhatian besar melalui pertama itu pelatihan kompetensi syariah tingkat nasional. Yang kedua, sertifikat profesi syariah. Yang ketiga, workshop manajemen bisnis syariah. Keempat, program magang dan beasiswa syariah. Yang kelima, riset bersama kampus. Jadi tujuannya adalah melahirkan profesional keuangan syariah yang benar-benar ahli. Jadi bukan sekedar administratif. Nah, ternyata di ini juga terdapat kolaborasi dengan lembaga keuangan Bank Indonesia yang memahami bahwa pengembangan perbankan syariah tidak bisa dilakukan sendiri. Karena itu, BI memperkuat kerjasama dengan OJK dalam pengawasan Kementerian Keuangan dalam kegiatan Kisah Syariah, DSN MUI dalam penetapan fatwa akad, lembaga keuangan syariah dan konvensional, fintech syariah, dan lembaga riset dan kampus. Jadi kolaborasi ini menciptakan ekosistem yang lebih kuat dan mempercepat inovasi produk syariah. Jadi ada juga tantangan pertemuan yang banyak inisiatif perbankan syariah tentang menghadapi berbagai tantangan. Di mana tuh literasi keuangan syariah masyarakat yang masih merendah, kompetisi dengan bank konvensional yang cukup ketat, juga produk syariah modern yang masih terbatas, dan banyak UMKM yang belum memiliki administrasi usaha yang lebih baik. Sumber daya manusia di beberapa bank syariah juga belum merata kompetensinya. Namun tantangan ini justru menjadi alasan kenapa Bank Indonesia terus mendorong pembangunan syariah agar bisa lebih inovatif dan adaptif. Nah, teman-teman, di sini juga ada peningkatan infrastruktur untuk bisa bersaing, di mana Bank Syariah memerlukan infrastruktur digital yang kuat. Jadi Bank Indonesia lewat berbagai inisiatifnya untuk mengembangkan Bank Indonesia tersebut. Nah, yang pertama itu sistem pembayaran digital syariah. Yang kedua, integrasi Bank Syariah dengan BIPES. Ketiga, WIS Syariah. Keempat, digital banking syariah berbasis aplikasi. Kelima, pelaporan keuangan syariah berbasis digital. Semua ini memungkinkan transaksi syariah lebih cepat, aman, dan efisien. Di mana infrastruktur yang modern menjadi syarat utama agar bank syariah bisa masuk ke ekosistem digital nasional dan global. Nah, yang dapat kita pahami dari materi ini bahwa inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah bukan sekedar rangkaian kebijakan teknis, tetapi merupakan bagian dari visi besar untuk membangun ekosistem keuangan yang inklusif, stabil, dan keadilan. Jadi perbankan syariah bukan hanya alternatif sistem keuangan,
tetapi telah menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang terus berkembang dan semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam serta memiliki kecenderungan yang kuat terhadap layanan yang halal, transparan, dan berbasis nilai moral. Dengan demikian, perjalanan perbankan syariah bukanlah sebuah alat tujuan akhir, tetapi sebuah proses panjang untuk membangun sistem keuangan yang lebih manusiawi, lebih etis, dan lebih berkelanjutan. Semoga pemahaman mengenai inisiatif Bank Indonesia ini dapat menjadi wawasan baru sekaligus motivasi bagi kita semua untuk berperan dalam memajukan ekonomi syariah di Indonesia. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga teman-teman dapat mengetahui bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia di Bank Indonesia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.